Jatuh tuh pakai helm nggak? Enggak. Ya kan, contohnya ayahnya jatuh waktu skuter nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Nah itu dia. Kita di segmen kedua tadi udah mengenalkan soal EV di atas di skuter Warrior. Nah, sekarang kita akan ngobrolin mengenai bagaimana cara mengendarai skuter bagi pemula dan mungkin bagi yang intermediate ataupun yang sudah advance. Silahkan menyimak. Tidak semudah yang Anda bayangkan, tidak segampang yang kita bayangkan. Ternyata katanya itu ada cara-cara khusus gimana kita mengendarai skuter. Nah, kali ini kita masih bersama dengan Skuter Warrior akan memberikan teknik mengendarai skuter bagi Anda yang mungkin pertama kali menggunakan skuter listrik. Jadi tonton terus video ini, jangan sampai ditinggalkan, karena ini sangat bermanfaat bagi sobat KW yang ingin membeli skuter listrik. Yuk, masih di Skuter Warrior, kita bareng lagi dengan Victor. Nih, tadi kita pernah ngobrol soal skuter. Nah, sekarang gue mau nanya nih, gue newbie, Ya. gue mau naik skuter nih. Pertama kali, perlengkapan apa yang wajib gue pakai? Wajib banget dipakai itu helm harusnya. Helm. Oke. Terus Setelah helm mungkin ya body protector atau ya, sarung tangan. Oke. Tapi balik lagi kalau itu kenyamanan. Tapi kalau safety prosedur harusnya helm, body protector dan sarung tangan. terutama di jalan umum ya. Betul. Sepatu kalau bisa. Sepatu kalau bisa. Jangan pakai sendal jepit. Ya. Ingat, Gitu. jangan pakai sendal jepit kalau pakai gini ya. Helm harus kita pakai. Body protector, gue kemarin lihat pakai body protector pada ya. Iya. Gede-gede itu ya. Iya. Oke. Gitu. Karena apa? Mereka wajib pakai body protector. Gue pengen nanya. Dulu pas ayah jatuh tuh pakai helm nggak, Vic? Enggak. Nah, ya kan, contohnya ayahnya jatuh waktu skuter nggak pakai helm, Vic? Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Nah itu dia. Salah satu yang wajib dilakukan oleh pengguna skuter listrik. Nah, Vic, Ya. gue hari ini pengen peragain praktek. Gue sebagai newbie ngendarai skuter listrik ini ya kan, nggak asal-asalan kan. Ya. Keseimbangan butuh, beda sama motor. Ya kan. Betul. Karena kita harus berdiri menyeimbangkan badan. Nah, pertama kali gue naik skuter listrik, apa yang gue lakuin nih sebagai newbie nih? Oke. Biasakan pertama kali skuter listrik itu kita harus cek dulu dia itu sistemnya throttle-nya pakai sistem yang kayak gimana. Oke. Throttle itu adalah bagian gas-gasan kita. Ada yang tadi pakai jempol, Ya. ada yang pakai telunjuk, ada juga yang kayak Gas biasa, gas motor, gitu. Nah, itu nomor satunya. Nomor duanya adalah pastikan dulu unitnya ini apakah dia langsung digas langsung maju jalan, atau ada sistem safety yang biasanya kita engkol dulu nih. Oh, ada sistem engkol dulu. Ya, sistem engkol dulu, baru ketika kita udah seimbang baru jalan. Nah, pastikan juga yang ketiga adalah kalau misalkan membiasakan diri, kita bilang membiasakan diri itu adalah yang paling enak yang tadi kita engkol dulu, baru kalau kita udah seimbang di atas baru gas. Walaupun skuter-skuter tertentu yang memang automatically langsung jalan kalau digas. Ini engkol nggak bisa nggak? Ini automatically langsung jalan. Betul. Gitu. Nah, habis gue naik nih. Nah, mau diperagain sama siapa nih? Nah, ini kebetulan ada Alwi juga. Ngadep sana, Wi. Tuh. Oke. Jadi Alwi ini nanti yang selalu standby. Oke, Ada di Skuter Warrior. Skuter Warrior jadi ya. partner saya yang bantuin saya di sini. Ada Alwi. Jadi ada apa-apa sama tinggal ngobrol, tinggal datang pasti ada Alwi. Oke. Gitu. Oke. Nah, posisikan Gimana, Wi? Pertama kali naik, Wi. Posisikan itu selalu kita siap dulu, tangan siap, terus kaki itu strong foot kita di mana? Strong foot kita kalau misalkan kita nggak kidal, biasanya kan kanan nih. Kita di situ ya. Posisi kaki kanan di paling depan ujung kanan. Kaki kanan ujung depan gini ya? Ya. Oke. Gitu. Paling depan ujung kanan. Berlaku kebalikannya, kalau strong footnya kiri ya paling depan ujung kiri. Oh, tergantung kaki mana yang kuat. Nah, untuk kaki yang satunya itu nanti
ambil posisi yang senyaman mungkin aja, karena strong foot kita tetap di posisi kanan. Kanan ya. Jadi yang nahan itu kanan semua. Nah, kenapa kita harus paling depan? Karena ketika nanti naik biar nggak kagok. Kalau kita rada ke belakang atau rada ke tengah, posisi kita naik nanti jadi kagok. Gitu. Nah, balikin posisinya adalah yang tadi saya bilang, engkol dulu. Ketika kita udah di atasnya stabil, udah oke, baru gasnya masuk pelan-pelan. Oke, engkol berarti. Dan pastikan biasanya kecenderungan kita kalau dari teman-teman newbie atau dari teman-teman motor itu tuh rem yang kepegang. Nah, posisi kalau rem kepegang ini, dia itu ada namanya sensor brake atau electric brake. Jadi sensor brake atau electric brake ini dia tidak akan menyalakan mesin. Oke, jadi sama seperti mati. motor listrik ya. Betul. Jadi pastikan rem juga tidak kepegang. Itu aja sih. Nah, kalau udah dari mulai kita maju, udah mulai rada stabil, udah enak, baru gasnya masuk pelan-pelan. Nah, sama torsinya juga tergantung lembut kasarnya kita menghentakkan gas itu. Gitu sih. Coba jalan nih. Gitu. Nah, itu engkol dulu. Engkol. Oke, Udah masuk engkol. baru naik. Oke. Jadi keseimbangannya ada di kaki di sini. Ya. Posisinya adalah yang kuat itu adalah kaki. Jadi kuda-kudanya ada di kaki. Tangan itu hanya mengimbangi saja. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih kaki kiri kita yang kuat, berarti kita naikin kaki kiri itu. Betul. Tetap di depan ya. Tetap di depan ya. Jadi strong footnya tahanannya adalah kakinya. Gitu. Nah, posisi nanti ngerem juga sama. Ketika kita posisi mengerem, kita nundukkan kakinya. Jadi semi jongkok. Oh, benar. Kalau kita rem, jongkok. ngerem gimana? Ini posisi kaki kanan tekuk ke dalam. Posisi kaki kanan tekuk ke dalam. Posisi kaki kirinya masuk ke bawah bending. Oh, ini ngerem nih. Ya. Nggak boleh misalnya gue nih, kamu naik coba, gue ngerem langsung ini ke bawah nggak boleh ya? Kalau misalkan Masih nanti sudah biasa sama sudah tahu karakternya, oke. Tapi atau kalau posisi yang kayak tadi, kalau nggak duduk jongkok dua-duanya. Nah, posisi ngerem. Oh, ngerem. Gitu. Jadi agar tidak terpelanting ke depan. Nah, itu dia. Gitu. Ini penting buat newbie nih. Jadi kalau dari atas, lu ngerem lah, kebiasaan loh, kebiasaan. Naik sepeda dah, ya kan? Karena langsung turun kan. Nah, itu kan dari sepeda lu pindah ke skuter, tiba-tiba habis langsung rem dadak, lu kaki ke bawah. Itu bisa apa? Kalau kaki kayak tadi posisi turun ke bawah itu aman, nggak masalah. Nah, tapi kalau langsung kaki ke bawah situ? Kalau langsung ke bawah ya takutnya skuternya belum berhenti. Itu. Gitu, lebih ke sana. Oke, berarti harus jongkok ya? Ya. Harus jongkok. Paling aman itu adalah ya tadi jongkok rem gitu. Dan remnya juga sama, yang kiri itu yang belakang malahan. Kiri belakang. Kebalik ya? Kanan depan. Oh, sama ding sama. Gitu. Kiri belakang. Oke. Kalau sepeda terbalik ya? Iya. Nah, balik. Makanya berubah ya. Itu. Jadi kalau biasa naik sepeda tiba-tiba naik skuter bisa ya pelan-pelan lah ya. Dan yang tadi kebanyakan adalah skuter-skuter itu dia punya 5 level electric braking. Jadi kalau misalkan 1 tuh soft, 5 itu hard. Oh. Jadi kalau untuk Red Wheel sendiri dia setupnya udah 5. Jadi kadang kita toel rem kita kaget. Jadi posisi dinamo ini langsung mati. Oh, langsung mati. Oke. Itu aja. Oke, itu cara berhenti berarti rem dulu baru lu kaki kiri turun ya? Jongkok dulu, rem, berhenti baru turun. Oke. Ini dasar ya? Dasar ya. Berhenti, stop dulu, turun, baru begitu berhenti. Baru kalau udah berhenti, baru kaki turun. Lagi turun. Jangan masih jalan lu turun gitu kan. Pertama bisa ke sleo, kedua bisa ke planting. Nah, posisi ngerem itu ya itu senunduk mungkin itu ya pasti lebih stabil. Jadi kagetnya kadang kita nggak enaknya tuh waktu kita berdiri di atas ini. Itu harus dibiasakan berarti ya? Itu pembiasaannya. Itu pembiasaannya. Kalau bisa kan biasanya kan gini, sorry nih. Misalnya gini kan, kita gas, belum langsung kaki turun gini kan rata-rata. Biasanya sih malah kalau posisi jalan kaki turun sih jarang. Enggak, misalnya ngerem nih, baru berapa langsung untuk menghindari jatuh, ya kan turun gini. Itu mendingan turun dulu badannya baru turun dulu ke rem baru gitu. Oke, nih berikutnya misalnya nih, lu lagi lari sekitar 30 km
Nih, tiba-tiba ada di depan berhenti. Kan kita nggak bisa salah ngerem kan? Nah, yang tadi kalau misalkan posisi postur remnya sudah benar, ini mau direm sekali jadi juga langsung sampai ngunci pun kita aman. Bisa, aman. Aman. Tapi posisi ngeremnya gimana nih? Posisi ngerem yang Coba. tadi, yang kaki depan, kaki kanannya tarik ke dalam malahan, kaki kanan tarik. Nah, ini. Oh, itu posisi gini ya? Ya, posisi kaki kanan tarik ke dalam, kaki kiri yang depan. Oh. Jadi turun posisi bungkuk. Nah, ini. Oh, ini ngerem total ya? Ngerem total. Jadi langsung tekan kanan depan belakang, berhenti mati juga nggak masalah. Asal posisi gini ya? Iya. Misalnya gue posisi salah, bisa ke pelatih nggak? Bisa. Ah, Bisa. ini dia nih. Nah, itu yang jadi PR juga ketika kita naik skuter. Jadi ya balik lagi dengan kondisi jalanan kita di Bandung, ada becak, Iya, motor, betul tuh. Nyebrang orang seenaknya. nyebrang. Gitu. Jadi kita kondisikan memang ngerem itu sebisa mungkin tidak mendadak. Jadi kita harus punya ancang-ancang gitu. Lebih kayak gitu. Oke, berarti itu. Terus apa lagi nih yang perlu diketahui newbie nih? Nah, kalau misalkan untuk yang tipikal sudah double engine seperti ini, memang untuk pembiasaan dirinya nanti ketika kita udah jalan, engine kedua baru nyalakan. Nyala. Oke, engine kedua baru nyalakan ya? Betul, engine berarti kedua itu engine depan. Depan ya? Betul. Dinamo atau motor depan baru dinyalakan. Oke. Tapi kalau nanti kita udah masuk ke advance. Usahakan dengan yang udah punya dual engine ini, kita udah pakai dari start awal udah pakai dual engine. Gunanya apa? Efektif dan efisien motor dan baterai nanti akhirnya. Sana. Berarti kalau awal newbie, kalau lu punya dua, lu nyalain belakang dulu. Betul. Jangan langsung dua-duanya nyala gitu kan. Betul. Oke. Karena torsinya berarti dikali 2 dari motor bawaannya atau motor belakangnya. Gitu. Jadi ketika di tengah-tengah, biasanya kalau untuk awalan itu motor kedua itu digunakan hanya untuk tanjakan dan untuk kita lagi manuver atau salip, nyalip mobil, nyalip motor, itu baru kita menggunakan motor kedua. Oke. Terus nih, kalau kita misalnya kita kan butuh keseimbangan nih. Kalau mau nyalip mobil kan harus butuh keseimbangan. Badan kita tegak lurus gini atau gimana? Badan itu nanti posisinya akan ngikutin, makanya pembiasaan itu kurang lebih 7 sampai 10 hari awal. Nggak boleh kaku ya betul? Ya, nanti jadi posisinya bending itu sama-sama ketika kita di motor. Ada yang di motor kita memang suka main stang, beloknya pakai stang, ada yang pakai badan. Nah, itu balik lagi ke personal use-nya, ke orang yang naiknya. Gitu, lebih ke arah sana. Oke, berarti kita bisa badan, bisa stang ya? Betul. Sama betul, ya? Betul. Oke. Itu personal preference lagi semua. Jadi nanti di stangnya juga sama. Di stang juga kita punya komstir. Ada yang suka komstirnya keras, ada yang suka komstirnya soft atau lembut atau gampang di bisa bisa di setup semuanya. Setup semua ya. Gitu. Nah, kita sudah ngomongin ngindarin mobil nyalip. Ini gasnya spontan nggak sebenarnya sih? Spontan. Ya? Spontan. Ya? Jadi biasanya ya balik lagi tergantung unitnya sendiri, mereknya sendiri, karakternya beda-beda, setiap unit, setiap controller beda-beda, tiap merek beda-beda, tiap jenis beda-beda, gitu. Makanya tadi saya bilang tidak ada yang sempurna satu skuter ini, gitu. Oke. Nah ini kan, ini ada percepatan nggak kalau ada 1, 2, 3 ada nih? Oke. Untuk di elektrik, 1, 2, 3 ini bukan torsi awal, tapi speed limiter atas. Speed limiter atas? Ya, gitu. Jadi 1 itu biasanya di 25, nanti naik di 2 di 50, 3 itu open limiter. Oke, berarti ini bukan kayak gigi ya? Iya, betul. Bukan kayak gigi. Lu kira nanjak 1? Bukan kayak gitu. Jadi itu limiter atas aja. Oke, nah Bandung ini kan banyak tanjakan nih. Banyak tanjakan. Tadi Vicky bilang, lu kalau ngerem dua-duanya nggak bisa digas dong. Ya. Lu nanjak macet. Nah, lu nanjak macet. Misalnya nanjak nih, lu nanjak macet. Nah, lewat aja. Nah, lanjut. Misalnya kita ke Dago nanjak ya kan? Ya. Macet. Kalau kita buka rem ke bawah. Ya. Nah, kalau kita rem, digas nggak nyala. Nah, gimana nih? Posisinya nanjak.
yang tadi posisinya adalah pembiasaan sama dengannya kita pakai motor matic atau mobil matic. Pembiasaan lepas rem masuk gas. Biasa ini seperti itu ya. Jadi kalau enggak, kebanyakan kalau kita udah common, udah biasa, udah ngerti ini karakter skuternya, kita bisa buka gas dulu biasanya. Buka gas seperapat atau setengah, rem baru lepasin pelan-pelan. Gitu. Okay. Nah, memang ada sensor-sensor di rem ini, ada mungkin delay 0,1 detik gitu. Jadi begitu rem kita buka, makanya gas ini udah dimasukin dulu. Oh, berarti gue misalnya rem nih, gue gas dulu seperempat nih, baru lepas rem. Ya. Oke. Atau yang paling gampang untuk dilakukan adalah bantu kaki dulu. Oh, pakai engkol ya? Ya, dorong dulu baru. Karena posisinya kebanyakan skuter harus ada engkolnya. Gitu. Jadi kebanyakannya. Apalagi di tempat saya biasanya saya setup. Kalau yang di dalam ruangan saya setup semua harus di engkol. Karena kita tuh gatel sama trigger biasanya. Jadi tahu gini kita puter-puter apa. Iya, bener. Betul. Bener. Lebih safety buat di rumah juga anak segala macam gitu. Nyala langsung gas. Ya. Nah, posisikan yang tadi juga sama, nomor pertamanya tadi safety-nya tadi, kedua postur, ketiga adalah posisikan badan itu selalu condong di depan atau berat di depan. Oke, coba Wi. Gitu. Kalau jalan kenceng badan kita gimana, Wi? Posisi turun. Nah, posisi turun ke depan. Kuatin ke depan kayak tadi. Kaki gitu. Ya, oke. Gitu. Berarti condong ke depan gini. Condong ke depan. Oke. Gitu. Nggak Jadi, gini kan? Nggak gini kan? Nah, itu dia. Ketika itu bisa wheelie atau bisa standing. Apalagi terutama dengan yang tadi posisi kita lagi nanjak, kita buka gas, loncat. Oke, berarti kalau misalnya gini nih, Alfi gini nih, berarti ini bisa bahaya nih, lurus gini. Bisa bahaya. Nih, Sobat KW, kalau Anda punya skuter dan baru beli, terus posisi Anda seperti berdiri kayak Alwi gini kenceng, ini bisa buka mungkin kalau sudah jalan aman normal. Baru kalau awalan bisa loncat skuternya. Gitu. Nih. Jadi ketika kita masuk gas awal itu selalu membiasakan diri badan itu condong ke depan. Oke, gitu. Lihat nih ya. Ini adalah safety pertama. Lu jangan lurus ke atas, badannya berdiri tapi harus ke depan seperti ini. Di jalan pun begitu kenceng juga sama harus gini ya? Betul. Hampir semua skuter atau kalau saya bilang hampir semua electric vehicle malah. Gitu. Jadi mulai model Suron, mulai Vido tadi yang duduk juga sama, condong ke depan karena posisi torsi awalan kita di belakang itu kencang, keras, jadi takutnya dia melanting ke belakang atau standing. Nah, ini kan juga kalau pas keren bisa langsung gini kan? Betul, nah, betul. Tapi kalau kayak gini lurus gini kan susah juga itu. Oke. Nantinya sih kalau misalkan memang sudah biasa, sudah tahu karakternya, kita posisi postur seperti ini ya balik lagi ke personal preference. Kalau lu awal jangan asal. Gitu. Skuter rusak, badan lu rusak. Ya. Ya kan bahaya. Oke, apalagi nih Vic yang bisa dihitung Vic? Overall kalau misalkan awalan atau newbie, baik lagi yang tadi postur-postur kalau misalkan memang sudah posisi di atas dan sudah bisa imbang, udah jalan normal, bisa masuk gas, itu sudah tinggal penyesuaian aja. Penyesuaian ya? Gitu. Kalau di skuter sih penyesuaiannya nggak terlalu sulit. Oke. Gitu. Vic, gue pakai ini Vic misalnya Vic, gue punya anak. Bahaya nggak sih misalnya bapak-bapak sering nih pakai skuter anaknya depan? Ya. Itu gimana Vic menurut lo? Kalau dari kacamata saya tetap bahaya sekali. Gitu. Kecuali kita bilang anaknya ini sendiri ditempatkan di posisi yang benar-benar common gitu, yang benar-benar kita kasih kayak Vido ada child seat. Iya betul, child seatnya. Gitu. Ada safety-nya, ada pegangannya. Gitu. Kalau misalkan di skuter sama, ada teman-teman juga yang ada child seat-nya, ada di depan pegangannya. Ya, pasangin ya. Gitu. Itu balik lagi saya bilang harus pro dulu, harus advance dulu orang yang jangan yang baru beli harus bagus dulu setirnya gitu. Karena kalau enggak membahayakan dirinya dan anaknya juga gitu. Jadi ketika kita beli skuter anak kita bilang "Pah, naik", jangan izinkan dulu ya. Oke, itu demi keselamatan kedua-duanya. Jadi Sobat KW harus pro dulu, advance dulu, baru ajak naik anaknya naik di depan. Jangan baru beli seneng
posisi juga nggak bener, anaknya tambahin di depan lagi, udah. Memang selesai. banyak, ada beberapa yang custom juga. Jadi skuter memang dia kasih kursi lagi. Ada bisa kita custom juga. Ada juga kasih kursi anak lagi gitu. Ada juga. Cuman balik lagi kalau kita ngobrolin safety prosedurnya, Betul. saya sih tidak Nggak merekomendasikan rekomendasikan. sama sekali. Betul. Gitu. Sama. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi, Vic? Nih, Vic, soal ini, Vic? Overall sih oke. Udah ya? Safety ride aja. Safety ride ya. Makin maju electric vehicle Oke. Indonesia, Bandung. Indonesia makin hijau. Ya. Betul. Oke, Gitu. Sobat KW, itu tadi apa namanya? Instruksi dasar ya. Ya. Ini dasar. Kalau Anda sudah advance, bolehlah terserah mau posisi apapun. Betul. Terserah mau jungkir balik mah terserah. Tapi itu Anda pemula yang ingin mencoba skuter elektrik, mumpung lagi booming juga sekarang, silakan Anda ikuti instruksi dasar yang disampaikan oleh Victor. Karena apa? Itu berfungsi untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya. Anda jangan meremehkan sekecil ini. Karena apa? Ini tenaganya gede. Ya. Jadi Sobat KW yang ingin mengetahui lebih banyak tentang skuter, datang ke tempatnya Victor. Oke, di Skuter Warrior Istana Pasteur Gensi, CRA 50. Oke, Sobat KW, itu tadi dia ngobrol kita bareng Victor sama Awi. Jomblo, Wi? Masih jomblo, Wi? Udah punya. Aku jomblo, Wi. Oke, Sobat KW, terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya. Yuk. Dah. Thank you, Bro. Thank you.